Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mabrika Zal MZ akan menjelaskan tentang sejarah VOC. VOC atau Verenigd Ondistische Compact merupakan kongsi dagang atau perusahaan Hindia Timur yang berasal dari Belanda. Kongsi dagang ini sendiri mengambil alih aktivitas perdagangan di Asia dan menyatukan perdagangan rempah-rempah yang ada di wilayah timur. VOC saat itu dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang atau disebut dengan The Heerenveen 17. Sejarah lahirnya VOC. Awal mula berdirinya VOC yaitu adanya usulan dari pihak pemerintah Belanda dan Parlemen Belanda pada 1598 agar kongsi dagang antar pedagang Belanda dapat bersatu dan membentuk sebuah perusahaan dagang yang lebih besar. Namun, usulan ini baru terrealisasi pada 20 Maret 1602, sehingga tanggal tersebut merupakan tanggal berdirinya VOC. Sebelum adanya VOC, persaingan perdagangan antar perusahaan Belanda sangatlah keras. Mereka berambisi untuk memenangkan kelompoknya masing-masing untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Permasalahan ini mendapatkan perhatian khusus dari pihak pemerintah Belanda atau kerajaan Belanda. Sebab adanya perselisihan kongsi dagang antar pedagang Belanda dapat merugikan kerajaan Belanda sendiri. Alasan lain berdirinya VOC karena adanya perselisihan antar pedagang di negara-negara Eropa, yaitu Spanyol, Portugis, dan juga Inggris. Sehingga kerajaan Belanda memanfaatkan situasi itu dengan berusaha menyatukan pedagang Belanda yang ada di lautan untuk membentuk suatu kongsi dagang bersama. Selain itu, VOC dibentuk untuk menghadapi persaingan kongsi dagang dengan negara lainnya, seperti kongsi dagang Inggris yaitu East India Company yang berdiri sebelum tahun 1600. Kongsi dagang ini berpusat di Kalkuta, India dan merupakan kongsi dagang yang terbilang cukup kuat pada masa itu. Terbukti pada tahun 1811 kedudukan kongsi dagang milik Inggris ini mulai meluas, bahkan hampir berhasil menempatkan kekuasaannya di Nusantara. VOC sendiri memiliki beberapa kewenangan dan hak-hak istimewa atau disebut dengan hak okroi dalam menjalankan tugasnya, antara lain membentuk sebuah angkatan perang sendiri yang terbilang sangat kuat, yang melakukan monopoli perdagangan antar wilayah seperti antara Tanjung Harapan sampai Selat Magelhaen. Yang ketiga, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri untuk melakukan perdagangan. Yang keempat, mengadakan perjanjian-perjanjian dengan raja-raja setempat untuk memperluas kekuasaan. Yang kelima, memerintah di negara yang sedang dijajahi. Yang keenam, melakukan perdagangan kapanpun dan mengangkat pemberhentian pegawai secara sepihak. Pada tahun 1603, VOC telah sampai ke Indonesia dengan membangun pusat perdagangan pertama di Banten. Namun, semua itu tidak menguntungkan karena harus mendapatkan persaingan keras dengan para pedagang Tionghoa dan Inggris. Perjalanan perdagangan VOC di Indonesia pun diawali dengan berhasilnya mengusir Portugis dari Ambon pada tahun 1605. VOC bersekutu dengan Hitu sehingga berhasil mengalahkan pertahanan Portugis. Benteng yang dimiliki bangsa Portugis pun akhirnya dikuasai oleh VOC dan benteng tersebut kemudian diberi nama Benteng Victoria oleh VOC. Hasil dari kerjasama ini memiliki sebuah perjanjian bahwa VOC berhak sebagai pembeli tunggal rempah-rempah di Hitu. Lalu, penyebab keruntuhan dari VOC di Indonesia yaitu ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Besarnya hutang VOC, banyaknya korupsi di antara pegawai VOC, dan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk membayar tentara. Yang kedua, ada faktor eksternal. Penyeludupan bibit rempah-rempah oleh Inggris dan Perancis yang pertama. Yang kedua, persaingan oleh kongsi dagang Inggris. Yang ketiga, kekalahan Belanda dalam perang Inggris melawan Belanda. Yang
keempat tahun 1780 sampai 1784. VOC adalah perusahaan dagang Hindia Belanda. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1602 setelah suksesnya ekspedisi ke Indonesia oleh Cornelis de Houtman. VOC awalnya menjadi perusahaan yang sangat menguntungkan bagi bangsa Belanda, namun kemudian bangkrut karena kerugian akibat maraknya korupsi di kongsi dagang itu. Setelah VOC secara resmi dibubarkan, wilayah kekuasaannya menjadi langsung di bawah pemerintahan Belanda. VOC akhirnya dibubarkan pemerintah Belanda pada 31 Desember 1799. Dan wilayah jajahannya diambil alih langsung oleh pemerintah Belanda. Faktor-faktor internal dari dalam yang menjadi penyebab keruntuhan VOC di Indonesia adalah besarnya utang VOC. Keuntungan dari perdagangan rempah-rempah yang awalnya besar akhirnya berkurang. Pada awalnya VOC bisa mendapat keuntungan besar dari monopoli karena rempah-rempah hanya tumbuh di Kepulauan Maluku yang dikuasai VOC. Namun, Inggris dan Perancis berhasil menyelundupkan biji rempah-rempah dan menanamnya di koloninya. Ini membuat monopoli VOC hancur dan keuntungan VOC menurun. Akibatnya, VOC harus mengambil hutang untuk membayar biaya operasi dan memenuhi kewajiban membayar dividen kepada pemegang saham. Yang kedua, banyaknya korupsi di antara pegawai VOC. Penyebab utama mengapa VOC sangat rawan korupsi adalah karena lokasi penempatan karyawan VOC yang jauh dari Belanda dan karena karyawan VOC dibayar sangat sedikit. Akibatnya, pengawasan pegawai yang melakukan korupsi tidak ada dan terjadi penyalahgunaan fasilitas VOC yang merajalela, seperti kapal dan gudang oleh pejabat tinggi untuk kepentingan bisnis pribadi. Yang ketiga, besarnya biaya yang dikeluarkan untuk membayar tentara. Karena keuntungan yang menurun, VOC kesulitan membiayai tentara bayaran dan perawatan berbagai benteng dan armada kapalnya, yang membuat kebangkrutan VOC semakin tak terelakkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rute laut Belanda ke Nusantara. Belanda mulai berusaha melakukan perdagangan rempah-rempah langsung ke Indonesia setelah pedagang mereka tidak lagi bisa berdagang di Lisabon karena Portugal dan Spanyol bersatu di bawah satu raja, yaitu Raja Philip II pada tahun 1590-an. Belanda melakukan penjelajahan dengan memanfaatkan rute yang ditemukan oleh Portugal, yang mana peta rute ini berhasil didapatkan Belanda melalui para pedagang yang sebelumnya berdagang di Lisabon. Rute ini kemudian diperiksa dengan peta yang dibuat oleh Petrus Plancius, kartografer asal Brussel yang pindah ke Amsterdam. Rute ini menempuh jalur yang diawali dengan menyusuri Samudra Atlantik ke selatan, mengitari benua Afrika di Tanjung Harapan, lalu mengarah ke utara untuk menyusuri pesisir timur Afrika menuju Hindia dan Selat Malaka, atau menyusuri Madagaskar. Inilah yang digunakan oleh Cornelis de Houtman dalam perjalanan pertamanya menuju Indonesia pada tahun 1595. Namun kemudian navigator Belanda Hendrik Brouwer pada tahun 1581 sampai 1643 berhasil menemukan rute yang lebih cepat pada tahun 1611. Rute ini disebut rute Brouwer, yang mengitari Afrika di ujung Tanjung Harapan pada lintang 40 derajat dan dengan memanfaatkan angin laut yang cepat di lintang ini langsung menuju ke timur dan berbelok ke utara sebelum menuju Selat Sunda. Rute ini dapat memangkas waktu perjalanan dari Belanda ke Batavia dan dari 1 tahun menjadi hanya 6 bulan. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang VOC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.